Tidak ada angin, tidak ada hujan. Jumat pagi ini ada penampakan satu pemain yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dan mengikuti sesi latihan tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pascal Struijk. Ini benar-benar surprise bagi kita semuanya, penggemar tim nasional Indonesia garis keras. Ternyata dia langsung sudah memulai latihan. Artinya memang pemain ini sangat antusias atau luar biasa semangatnya untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, pemain-pemain keturunan seperti inilah yang perlu kita welcome. Pascal Struijk karena posisi asli di situ dan pengalaman dia juga pengalaman Premier League juga ya sama Leeds United beberapa musim, bahkan pernah dilatih sama yang itu juga yang taktiknya tuh identitasnya pressingnya tinggi banget tuh waktu itu Bielsa ya sama itu. Tapi kalau saya sendiri ini pemain yang sangat memorable juga Pascal Struijk ini bersama Leeds karena pernah matahin kakinya ini Mas Harvey Elliott tuh di Liverpool. Jadi ini emang pemain yang keras juga mainnya dan cara bermainnya itu Cocok berarti lawan Bahrain tuh. wah, itu ditunggu tuh berarti. Di GBK lagi kan nanti. Jadi, ini pemain yang begitu krusial ya kalau sampai kita bisa dapetin. Pemain yang begitu nyaman, kaki kirinya oke, bisa ngelakuin switch play dari kiri ke kanan itu pemainnya nyaman banget. Intensitas bermainnya juga terbukti tinggi karena di musim bersama Premier League di Leeds pun juga dia berhasil menampilkan performa yang begitu luar biasa. Diam-diam Pascal Struijk ikut sesi latihan bersama timnas Indonesia. Dalam suasana yang penuh semangat di lapangan latihan, Pascal Struijk, pemain belakang Belanda yang kini bermain di Premier League, diam-diam menyelinap ke dalam sesi latihan timnas Indonesia. Meskipun ia dikenal dengan penampilan solid bersama Leeds United, tak ada yang menyangka bahwa ia akan datang untuk bergabung dengan pasukan Garuda Pascal, yang sudah lama tertarik dengan sepak bola Indonesia, melihat potensi besar dalam timnas Garuda. Ia merasa tertantang dan sangat ingin merasakan atmosfer sepak bola di Asia Tenggara. Dengan tekad kuat untuk segera debut, ia berusaha mengikuti latihan bersama dengan penuh semangat. Tak banyak yang tahu, bahkan pelatih dan pemain timnas Indonesia pun terkejut melihat Struijk muncul di lapangan, meskipun hanya menjadi bagian dari sesi latihan informal. Kehadiran Pascal langsung mencuri perhatian. Ia menunjukkan kualitasnya dengan umpan akurat dan kecepatan yang tak kalah dari pemain lokal. Pemain timnas Indonesia pun merasa terinspirasi, semakin termotivasi dengan semangat Struijk yang luar biasa. Setelah sesi latihan selesai, Struijk merasa semakin dekat dengan impian debutnya bersama Indonesia. Ia berharap kehadirannya bisa memberi dampak positif dan membantu timnas Indonesia mencapai prestasi lebih tinggi di level internasional. Dengan semangat yang menggebu-gebu dan tekad untuk segera membela timnas Indonesia, Pascal Struijk tak sabar untuk melihat bagaimana ia bisa berkontribusi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Kehadiran Struijk tetap menjadi rahasia besar hingga hari itu. Ketika para pemain timnas Indonesia mulai berkumpul di lapangan untuk sesi latihan pagi, mereka tidak tahu bahwa ada seseorang di antara mereka yang akan segera mencuri perhatian. Di tengah kebisingan suara bola yang ditendang dan instruksi pelatih, seorang pria asing yang mengenakan setelan latihan berwarna merah terlihat memasuki lapangan. Langkahnya penuh percaya diri, namun ada ketegangan di wajahnya. Mungkin karena ia tahu bahwa dirinya bukan bagian dari tim ini. Pascal menyelinap di antara pemain yang sedang melakukan pemanasan, berusaha tak menarik perhatian. Ia langsung ikut bergabung dalam barisan dan berbaur dengan pemain lain. Tidak ada yang mengenali dirinya pada awalnya, kecuali para pelatih yang sudah diberitahu sebelumnya. Dalam hati, ia berharap para pemain Indonesia bisa melihat keseriusan dan niat baiknya untuk membantu tim. Pelatih Patrick Kluivert segera melihat Pascal dan memberikan senyum kecil. Tentu saja, ia tak bisa menahan rasa terkejutnya melihat Struijk langsung bergabung dalam latihan. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini memiliki gaya yang terbuka dan fleksibel, jadi ia tidak menganggap kehadiran Struijk sebagai gangguan. Sebaliknya, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan warna baru pada latihan tim. "Selamat datang, Pascal," katanya, sambil memberi isyarat agar Struijk ikut dalam latihan dengan semangat yang sama seperti pemain lainnya. Pascal memulai dengan latihan dasar, passing, kontrol bola, dan permainan 1-2.
Meskipun beberapa pemain mungkin awalnya bingung melihat sosok asing yang datang tanpa pemberitahuan, mereka segera merasakan kualitas permainan Struijk. Postur tubuhnya yang tinggi dan kekar membuatnya tampak kokoh di lini belakang. Sementara itu, bola-bola yang diumpankan kepada rekannya selalu tepat sasaran, dan ia memiliki penglihatan permainan yang sangat tajam. Keahlian bertahannya yang solid membuatnya langsung terlihat menonjol, terutama saat ia memotong umpan-umpan dari pemain timnas Indonesia dengan mudah. Salah satu momen yang paling mengesankan datang ketika Struijk dalam sebuah drill berhasil menghalau bola umpan jauh yang coba disodorkan oleh Stefano Lillipali. Dengan gerakan yang gesit, ia menempatkan dirinya di posisi yang tepat, memutus serangan dengan presisi yang tinggi. Lillipali yang terkejut dengan ketenangan Struijk mengangguk kagum. Dia sangat tenang di lapangan, katanya. Ia tahu cara menjaga posisinya dan membaca permainan dengan sangat baik. Bagot, yang baru-baru ini menempati posisi bek tengah di timnas, juga terkesan dengan kehadiran Pascal. Kami sering berlatih bertahan, tetapi tidak seperti dia, kata Elkan setelah sesi latihan. Cara dia mengorganisir barisan belakang dan mengontrol situasi sangat menginspirasi kami. Pelatih Shin Taeyong pun tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya dengan apa yang ditunjukkan Struijk. Kamu punya visi permainan yang luar biasa, katanya kepada Pascal setelah latihan berakhir. Saya rasa kamu bisa memberi banyak pelajaran bagi kami. Di luar sesi latihan, Pascal berbincang dengan beberapa pemain, termasuk Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman. Mereka bertanya tentang pengalaman Struijk di Eropa, bagaimana rasanya bermain di liga besar seperti Premier League, dan apa yang bisa dia bawa untuk timnas Indonesia. Pascal dengan rendah hati menceritakan pengalamannya dan bagaimana ia merasa terhormat bisa berlatih dengan mereka. Pada akhir latihan, Struijk mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas sambutannya. Meskipun hanya ikut berlatih sebentar, ia merasa sangat dekat dengan para pemain dan merasa lebih yakin dengan keputusannya untuk memperkuat Indonesia. Saya sudah lama ingin melakukannya, dan setelah berlatih di sini, saya semakin yakin, ujarnya penuh semangat. Tim ini punya semangat juang yang besar, dan saya ingin menjadi bagian dari perjuangan kalian. Pelatih Patrick Kluivert kemudian memberikan pujian. Kita akan lihat bagaimana kalian bekerja sama lebih jauh. Tetapi saya yakin, dengan pengalaman yang kamu bawa, tim ini akan lebih kuat, katanya. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang menggebu, Pascal Struijk berjanji kepada dirinya sendiri.